Astris, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1321. Berbohong kepada pangeran kecil jelas bukan kebiasaan yang baik. Nada dan sikap Jasper tulus, dan aku tidak suka melakukan hal-hal yang semuanya usaha tetapi tidak membawa manfaat. Pangeran kecil itu mengernyitkan alisnya dan terkekeh, "Maksudmu?" Jasper menjawab dengan tulus, "Mengapa saya harus menghibur Anda dengan kebohongan yang begitu besar?" Pangeran kecil menyipitkan matanya dan bertanya, "Apakah Anda tahu apa kerusakan 3.000 poin yang akan terjadi pada pasar saham AS?" "Saya bersedia." Saat ini, indeks Dow Jones berada di 10.982 poin. Penurunan 3.000 poin berarti umat manusia akan menghadapi krisis keuangan terbesar dalam sejarah, dan lebih dari $1 triliun AS akan hilang. Pangeran kecil menyipitkan matanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Mengapa saya meminta Anda untuk bergabung jika pasarnya tidak begitu besar?" Jasper terkekeh, nadanya santai seolah sedang mendiskusikan bubur yang dia makan pagi itu. "Sebelum saya datang untuk mencari Anda, Lord Alvarado, yang meninggalkan kuda untuk Anda, sudah setuju untuk bekerja dengan saya." "Rencanamu?" Pangeran kecil bertanya dengan singkat. Ekspresinya serius dan bersemangat dengan cara yang belum pernah dilihat Jasper sebelumnya. "Ya, kegembiraan. Bagi orang-orang dengan identitas dan status seperti pangeran kecil, mereka tidak akan merasa tertarik dengan insiden yang biasanya dianggap sebagai kehancuran bumi bagi orang biasa. Uang. Pangeran kecil bahkan tidak akan memperhatikan transaksi lebih dari 1 miliar atau bahkan puluhan miliar. Kekuasaan. Tidak ada yang lebih kuat dari keluarga kerajaan di Waterhoof City. Wanita. Membahas ini adalah penghinaan bagi pangeran kecil. Hanya permainan yang melibatkan ratusan miliar atau bahkan triliunan dolar AS, pengaturan yang akan mempengaruhi negara terkuat saat ini di dunia dan bahkan seluruh ekosistem keuangan barat, yang memiliki kemampuan untuk menggairahkannya. "Tidak ada rencana." Balasan dua kata Jasper seperti air dingin di nyala api kegembiraan pangeran kecil. "Apakah kamu bercanda?" Pangeran kecil mendengus. Jasper menghela nafas ringan dan menjawab, "Jika kamu tidak keberatan aku berani, menurutmu rencana seperti apa yang harus aku buat untuk mencapai hasil seperti itu, pangeran kecil?" Pangeran kecil mengerutkan kening dalam diam. Memang, rencana ini harus menjamin bahwa ekonomi negara terkuat di dunia itu harus sangat menderita, sehingga indeks Dow Jones turun 3.000 poin. Hanya orang gila yang ingin menimbulkan masalah di dunia yang berani membuat rencana seperti itu. Jika bukan orang gila, hanya ada begitu banyak negara yang membenci Amerika Serikat sedemikian rupa. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicoba oleh pemerintah, apalagi satu orang. Yang bisa saya katakan adalah bahwa ada peluang. Dan dari apa yang saya lihat, kesempatan ini akan segera tiba. "Setelah di sini, maka semuanya akan berjalan lancar," kata Jasper samar. Dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang insiden 9/11, atau tuan lain ini mungkin akan diseret ke lab untuk diteliti. "Peluang macam apa yang akan menyebabkan seluruh indeks turun sepertiga?" Pangeran kecil bertanya dengan dingin, sama sekali tidak mempercayai Jasper. Jasper telah siap menghadapi pertanyaan ini. Keuangan itu seperti laut, dan selalu ada tanda-tanda pasang surut. Sejak konsep makroekonomi dikemukakan, maka ekonomi dan keuangan manusia menghadapi seperangkat peraturannya sendiri. "Aku bisa membukakan pintu untuk kamu lewati, pangeran kecil, dan yang perlu kamu lakukan hanyalah menjanjikan sesuatu padaku. Bahwa Anda dapat mentransfer dana yang cukup sehingga saya dapat melakukan apa yang Anda ingin saya lakukan. Itu saja, pangeran kecil." Pangeran kecil tersenyum ketika mendengar Jasper. "Jasper, tahukah kamu bahwa tidak ada yang berani berbicara seperti itu padaku? Kau anggap aku apa? Seorang pesuruh? Penyedia uang? Atau akuntan?" Jasper mengangkat bahu dan menjawab, "Kami mitra."
Menarik. Senyum pangeran kecil tidak berubah. Baiklah, kalau begitu, karena aku tidak perlu melakukan apa-apa selain berjanji padamu, aku bisa memberimu kata-kataku. Tapi Jasper, bahkan janji yang tak tersentuh datang dengan konsekuensi. Anda harus tahu bahwa saya tidak akan menyukainya jika saya merasa bahwa Anda berbohong kepada saya. Jasper mengangguk. Kamu berhak merasa seperti itu, pangeran kecil. Bagus, pangeran cilik terkekeh lalu menepuk kuda hitam di bawahnya dengan kedua kakinya dengan ringan. Terlatih secara profesional, kuda hitam itu segera memahami perintah tuannya dan mulai berlari kencang, ikuti saya. Jika Anda berhasil tetap di atas kuda selama 2 putaran, saya akan menyetujui kemitraan. Jasper meniru pangeran kecil dan menepuk kuda putih di bawahnya dengan kedua kakinya dengan ringan. Dia berharap untuk mengikuti pangeran kecil, hanya untuk canggung menyadari bahwa kuda putih menolak untuk bergerak. Tolong, tidakkah kamu akan berlari sedikit? Tanya Jasper hati-hati. Kuda putih yang cantik itu meringkik tapi sepertinya tidak mengerti Jasper. Kuda itu bingung, tetapi tidak lebih dari pria itu. 2 jam kemudian, dengan pinggang yang sakit dan kulit di sekitar paha bagian dalam yang akan terkelupas karena semua gesekan, Jasper meringis saat dia masuk ke dalam Bentley. Jasper, apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Julian bertanya dengan prihatin ketika dia melihat betapa sakitnya Jasper. Jasper melambaikan tangannya dan menjawab, tidak perlu. Instruktur menunggang kuda di dalam mengatakan bahwa ini adalah kasus untuk semua pengendara baru. Saya hanya perlu berendam di bak mandi air panas selama setengah jam dan tidur malam ini dan semuanya akan baik-baik saja. Jasper kemudian mulai menggerutu kesal, bagaimana orang-orang dari zaman kuno melakukan ini. Transportasi saat itu bisa berjalan kaki atau kuda. Saat kesakitan, Jasper dalam suasana hati yang baik. Meskipun ketidaknyamanan kecil, tujuan perjalanan ini selesai. Tepat ketika mobil Jasper meninggalkan tempat menunggang kuda, pangeran kecil berjalan keluar dengan satu set pakaian baru. Oh, benar. Pangeran kecil sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Jasper itu melarikan diri terlalu cepat. Kirimkan dia kartu keanggotaan berlian ini nanti dan katakan padanya untuk berlatih lebih banyak. Benar-benar udik desa. Pangeran kecil tidak bisa menahan tawa ketika dia mengingat kembali bagaimana Jasper meringis dan meringis hari ini. Coffey mengikutinya dari belakang dan menjawab dengan lembut, aku mengerti, jarang melihatmu begitu bahagia, pangeran kecil. Bagaimana saya bisa tidak bahagia ketika saya bertemu orang dan hal yang begitu menarik? Oh, dan kirimkan kuda hitam itu padanya. Coffey tercengang dan menjawab dengan kaget, tapi pangeran kecil, itu kuda favoritmu dari beberapa kuda yang kamu ambil dari Lord Alvarado. Itu hanya seekor kuda. Jika apa yang dia katakan hari ini benar, aku bahkan tidak keberatan memberinya seluruh lapangan berkuda. Pangeran kecil berkata sebelum senyumnya perlahan memudar. Mintalah beberapa pria yang dapat dipercaya untuk melihat pasar saham Amerika Serikat untuk memeriksa situasi sebenarnya. Jasper mungkin anak desa, tapi dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat sejak dia memulai bisnisnya. Dia tidak punya alasan untuk mengambil risiko menyinggung saya dan membuat lelucon seperti ini. Aku mengerti, pangeran kecil. Setelah meninggalkan tempat menunggang kuda, Jasper segera kembali ke Provinsi Tenggara. Dia datang ke Waterhoof City karena 2 alasan. Salah satunya adalah agar dia bisa menyelesaikan prosedur pinjaman, dan 2, untuk mengundang pangeran kecil untuk bergabung dengannya. Sekarang setelah kedua hal ini selesai, dan Jasper masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di Provinsi Tenggara, Jasper tidak punya alasan untuk melanjutkan tinggalnya di Waterhoof City. Sudah malam saat dia kembali ke Provinsi Tenggara. Bab 1322. Jasper telah meremehkan ketegangan dari menunggang kuda untuk pertama kalinya, dan kakinya sangat sakit sehingga dia hampir tidak bisa menggerakkannya. Pangeran kecil pasti melakukan ini dengan sengaja. Oh, bajingan kecil itu,
Aku akan membuatnya membayar untuk ini lain kali. Teriakan Jasper mengejutkan Dawson ketika pria itu datang untuk menyambutnya. Kau pergi menemui pangeran kecil? Dawson bertanya dengan sungguh-sungguh. Iya, saya pergi untuk berbicara tentang kemitraan dengan dia. Jasper perlahan masuk ke villa dengan dukungan Dawson. Aku bahkan menunggang kuda bersamanya sepanjang hari-hari ini. Aku sangat kesakitan sekarang. Dawson menghela nafas lega ketika dia menerima sikap dan nada suara Jasper. Kemudian, dia berkata, latar belakang keluarga pangeran kecil terlalu kuat dan identitasnya terlalu tinggi. Anda harus berhati-hati ketika berurusan dengannya. Jasper akan menjawab ketika Julian berlari dari belakangnya dan mengumumkan, Jasper, Tuan Suler, Covey, tangan kanan pangeran kecil, baru saja menelepon untuk mengatakan bahwa pangeran kecil memberimu kartu keanggotaan berlian ke tempat menunggang kuda sebagai begitu juga dengan kuda hitamnya, Jasper. Jasper mendengus. Aku tidak akan membuat diriku menderita itu lagi. Dawson tercengang. Dia sangat terkejut mengetahui bahwa pangeran kecil juga mengirimi Jasper hadiah. Lagi pula, identitas dan status pangeran kecil itu terlalu tinggi. Sepertinya kalian berdua cukup dekat. Setelah waktu yang lama, Dawson menghela nafas. Jasper menjawab, jangan khawatir, Paman Suler. Saya tahu batas saya. Orang-orang ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diajak bicara. Mereka hanya sedikit lebih tinggi di tangga sosial. Tapi jadi apa? Selama mereka memiliki keinginan dan keinginan, maka mereka akan bermitra dengan Anda. Semakin pintar orang tersebut, semakin layak mereka menjadi pasangan, dan semakin mudah mereka untuk diajak bicara. Dawson mengangguk dan bertanya, ini terkait dengan apa yang Anda katakan sebelumnya, tentang pasar saham Amerika Serikat, kan? Ini mungkin satu-satunya hal yang bisa menarik minatnya, Jasper mengangguk dan mengakui. Dia tidak akan menyimpan rahasia dari Dawson, apalagi ketika ayah mertuanya baru saja meminjamkannya $1 miliar. Berbicara secara logis, dia harus menjelaskan untuk apa dia membutuhkan uang itu. Jasper, jika ini tentang menghasilkan uang, maka Anda tidak perlu bantuan dari begitu banyak kekuatan lain. Selama ada kesempatan, kemampuanmu lebih dari cukup. Tapi sekarang setelah kamu mengumpulkan begitu banyak, dan bahkan meminta bantuan Lord Alvarado dan Pangeran Kecil, kamu akan berada dalam banyak bahaya begitu kamu membuat gerakan yang terlalu besar, Dawson mengingatkan dengan samar. Jasper mengangguk dan menjawab, aku tahu, Paman Suler. Tapi pasar kapitalis barat tidak semudah itu untuk dihadapi. Saya bisa menjadi kaya dengan mudah, tetapi tidak akan mudah untuk keluar dalam keadaan utuh setelahnya. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah memastikan bahwa saya bisa mendapatkan uang dan keluar tanpa cedera. Saya sendiri tidak cukup kuat. Jika seseorang secara aktif menargetkan saya, maka alih-alih saya memanfaatkan situasi untuk mendapatkan kekayaan, saya akan menjadi orang yang dieksploitasi. Sejak awal, rencana Jasper adalah untuk mengkonfirmasi kerusakan yang akan ditimbulkan oleh insiden 9/11 terhadap ekonomi Amerika Serikat dan Barat, seperti halnya insiden minyak mentah dari tahun-tahun sebelumnya. Dia berencana untuk mendapatkan uang dari kejadian ini sebelum segera melarikan diri. Namun, semuanya berbeda sekarang. Dia bukan lagi investor retail yang tidak penting dengan modal hanya beberapa juta. Akumulasi dananya saja mencapai 9 miliar, dan dia bisa mengubahnya menjadi 10 miliar jika perlu. Bab 1323. Namun, dana ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seluruh sistem keuangan Amerika Serikat. Namun, sebagai pemimpin blok keuangan Barat, Amerika Serikat tidak akan jatuh tanpa perlawanan. Belum lagi konflik antara Timur dan Barat merupakan konflik dunia yang paling krusial sejak Perang Dunia Kedua. Semua peristiwa politik internasional berasal dari konflik ini. Dia adalah orang Timur, dan keturunan Sumer, jadi tentu saja, Barat adalah musuhnya. Lebih penting lagi,
Jasper sudah menyadari bahwa seseorang mengincarnya sehingga dia harus menangani masalah ini dengan sangat hati-hati. Dawson menepuk bahu Jasper ketika dia mendengar pria itu dan tidak berkata apa-apa lagi. Mulai saat ini, Jasper tidak perlu lagi diingatkan di setiap kesempatan. Baik-baik saja maka. Pergilah mandi dan istirahat, kita akan makan malam sebentar lagi. Jasper berendam dengan nyaman di bak mandi di lantai atas. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa orang kaya tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Daripada menikmati hidup apa adanya, mengapa Anda harus membuat diri Anda menderita dengan menunggang kuda? Keesokan harinya, Jasper dan Wendy pergi ke kantor bersama. Jasper tiba di kantornya sendiri dan mulai memahat tumpukan pekerjaannya. Sementara Malcolm telah berhasil membantu memikul sebagian besar tanggung jawabnya, masih banyak hal yang harus Jasper tangani sendiri. Ada banyak akumulasi masalah yang harus segera ditangani. Banyak yang terpaksa ditunda karena dia tidak menandatangani perjanjiannya. Sehari berlalu sebelum dia menyadarinya. Menjelang malam, tumpukan besar dokumen akhirnya diselesaikan sepenuhnya. Jasper menggosok lehernya yang sakit dan memanggil seseorang untuk mengeluarkan tumpukan dokumen dan membagikannya ke departemen masing-masing. Ayo, kita pergi makan malam. Wendy berjalan melewati pintu dan melihat Jasper memijat lehernya. Jadi, dia secara alami berjalan dan mengangkat tangannya untuk memijatnya. Jasper menghela napas dengan nyaman dan bertanya, "Mengapa kita makan di luar?" Ayah pergi untuk melakukan bisnis di luar dan dia baru kembali dalam 3-5 hari. Hanya kami berdua dan akan merepotkan jika meminta bibi di rumah untuk memasak. Jadi sebaiknya kita makan di luar, jawab Wendy. Baik, kamu yang memilih tempatnya, traktirku. Jasper meraih tangan Wendy dan berkata sambil tersenyum setelah bangkit dari kursi dan meraih jaketnya. Sejak keberhasilan pembangunan South Bank of the South Face River, pembangunan kota Mauritius tampaknya juga meningkat pesat. Perubahan yang paling nyata adalah semakin banyak toko yang menjual barang-barang mewah di jalanan. Selama Anda memiliki uang dan keinginan untuk membelanjakannya, area perbelanjaan, restoran dan kafe, toko-toko dari berbagai jenis bisa ada di mana-mana. Jasper dan Wendy awalnya berencana untuk memiliki sesuatu yang sederhana, tetapi ketika mereka melewati sebuah restoran baru dan chic bernama New Garden Residence, Jasper membawa Wendy masuk. Server sangat hormat dan sopan ketika mereka bertanya berapa banyak orang yang makan. Ketika Jasper meminta tempat yang tenang, mereka segera membawa keduanya ke kamar pribadi. Kamar itu kebetulan adalah kamar untuk 2 orang, dirancang untuk pasangan atau tamu yang membutuhkan privasi. Setelah memesan dan pelayan mereka pergi, Jasper menoleh ke Wendy yang sedang mengeluarkan peralatan makan, dan berkata, "Mimpi pertama saya adalah membuka restoran dengan bisnis rata-rata, kemudian saya akan menghabiskan sisa hidup saya menjalankan bisnis itu dengan istri saya. Dan anak-anak, aku tidak melihatnya datang." Wendy melirik Jasper dan tersenyum memesona. "Lupakan situasi di sekolah, ketika saya bertemu Anda lagi di Fight County, kesan yang Anda berikan kepada saya adalah seseorang yang ingin menghasilkan uang.